Kembali lagi di channel Gilang Wrestling. Di awal-awal saya memulai channel ini, saya sempat membahas tentang Dominik Mysterio. Dan video tersebut jadi video dengan penonton terbanyak di channel ini. Karena banyak yang tertarik dengan kisah ini, kita akan runtut ulang kembali cerita sejak awal kemunculan dari Dominik Mysterio di Gulat Story. Because you deserve it. Dominik Mysterio yang saat ini menjadi roster aktif di WWE mendampingi sang ayah Rey Mysterio dalam storyline demi storyline. Rey Mysterio adalah living legend dunia gulat profesional yang sangat populer di dunia termasuk Indonesia. Kalian bohong kalau bilang gak pernah suka sama Mysterio. Dari dulu saya nonton SmackDown pas SD, main game SmackDown di rental PS, Rey Mysterio selalu jadi yang paling favorit. Sampai saat ini sepertinya memang tidak ada yang bisa menggantikan dan bahkan meneruskan legasinya. Tentunya yang sanggup tidak lain tidak bukan adalah anaknya sendiri, Dominik Mysterio. Saat ini, Dominik Mysterio yang bernama asli Dominik Gutierrez sudah menjadi salah satu pegulat di WWE dengan gimmick ayah dan anak. Ya bukan gimmick sih sebenarnya ya. Walau masih sangat belia, aksi Dominik di atas ring memang patut diperhitungkan. Dominik Mysterio sendiri debut sebagai pegulat saat Rey Mysterio feud dengan Seth Rollins di tahun 2020. Di WWE SummerSlam Pay-Per-View tahun 2020, debutnya Dominik Mysterio melawan Seth Rollins menjadi perbincangan banyak fans saat itu. Skillnya yang di luar ekspektasi banyak mengejutkan para fans. Chemistry dengan Seth Rollins pun juga turut andil dalam performance mereka secara keseluruhan. Kalau kita runtut, kemunculan Dominik pertama kali di WWE yaitu pada tahun 2003 di episode SmackDown. Saat itu, Dominik masih berusia 6 tahun. Ditemani oleh ibu dan adiknya, mereka bertiga duduk di kursi penonton dan menyaksikan ayahnya memenangkan gelar Cruiserweight mengalahkan Matt Hardy. Kemudian, di musim panas tahun 2005, Dominik kembali muncul di program WWE. Di umurnya yang ke-8 tahun, Dominik dilibatkan dalam storyline perseteruan antara ayahnya melawan Eddie Guerrero yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Mereka berdua berseteru untuk memperebutkan hak asuh dari Dominik dalam sebuah match di SummerSlam 2005 dalam ladder match yang dimenangkan oleh Rey Mysterio. Setelah itu, beberapa kali Dominik kembali muncul beserta keluarganya sebagai penonton dan juga terlibat dalam beberapa storyline lainnya. Setelah lulus SMA, Dominik menyampaikan keinginannya ke ayahnya kalau dia ingin menjadi pegulat profesional. Saat itulah dimulainya perjalanan karir sang penerus legenda gulat profesional. Sejak saat itu, Dominik lebih tekun dan rajin berlatih. Dia mulai masuk ke sekolah gulat dan berlatih dengan pegulat legend Lance Storm. Sampailah pada tahun 2019, di mana Dominik terlibat dalam cerita untuk setup match Rey Mysterio versus Samoa Joe di WrestleMania 35. Dia turut mendampingi ayahnya dalam beberapa kesempatan. Kemudian, penampilannya mulai lebih intens saat Rey Mysterio sedang feud dengan Brock Lesnar. Bahkan saat di Survivor Series 2019, Dominik ikut terlibat dan membantu ayahnya memukuli Brock Lesnar dengan berbagai upaya. Gerakan pertama yang dilakukan di atas ring secara profesional adalah Double 619 bersama Rey. Kemudian Frog Splash ke badan Brock Lesnar. Ini jadi momen yang tak terlupakan bagi banyak penggemar gulat. Inilah momen di mana Dominik menunjukkan potensinya untuk menjadi pegulat meneruskan perjuangan sang ayah. Sampailah saat di mana Dominik kembali dilibatkan dalam feud Rey Mysterio. Kali ini melawan Seth Rollins. Saat itu Rey muncul setelah cedera mata akibat match gimmick di Extreme Rules The Horror Show dalam match Eye for an Eye menghadapi Seth Rollins dan rekannya Buddy Murphy dan Austin Theory. Rey Mysterio didampingi Dominik Mysterio. Di tengah bergulirnya feud tersebut, Dominik menantang Rollins untuk bertanding di SummerSlam. Kemudian secara resmi dischedulkan Dominik debut versus Rollins di SummerSlam 2020. Untuk menambah greget feudnya, ada momen di mana saat itu Murphy dan Rollins memukuli Dominik dengan kendo stick sebanyak 30 kali. Nah, sampailah pada match debutnya di SummerSlam 2020 dalam gimmick Street Fight.
Dominic ingin membalaskan dendam ayahnya dengan match yang sangat menarik dan cukup menyita perhatian. Sayangnya Dominic tetap berhasil dikalahkan oleh Seth Rollins. Kemudian di pay-per-view minggu depannya, Payback, Rey Mysterio satu tim dengan Dominic melawan Seth dan Murphy dalam tag team match. Match ini berhasil dimenangkan oleh tim Mysterio. For the record, ini adalah mimpi dari Mysterio untuk bisa bergulat tag team bersama anaknya sendiri yang sudah terwujud di Payback. Setelah itu, di beberapa episode Raw, seluruh keluarga Mysterio dilibatkan dalam storyline. Sampai titik ini, cerita terus berlanjut dan perlahan semakin rumit dan seolah-olah diperpanjang. Sampai fans pun merasa bosan. Dengan salah satunya, intrik antara Aliyah dan Buddy Murphy yang banyak dikritisi karena selisih umur yang cukup jauh. Alhasil, cerita keluarga Mysterio melawan Seth Rollins sampai pada titik akhirnya. Walau banyak fans yang merasa sepertinya dihentikan buru-buru. Setelah Rey dan Dominic dipindah ke SmackDown brand, feud dengan Rollins masih dilanjutkan. Kali ini dengan tujuan untuk diakhiri dengan sebuah match dalam episode SmackDown tanggal 13 November 2020. Rey berhasil memenangkan match dibantu oleh Murphy yang mengkhianati Seth Rollins. Setelah feud tersebut berakhir, Dominic turut andil dalam Royal Rumble match. Ini merupakan yang pertama baginya. Dia masuk di nomor 21 dan berhasil mengeluarkan King Corbin dan Dominic pun dieliminasi oleh Bobby Lashley. Kemudian feud Corbin versus Dominic berlanjut di episode SmackDown. Setelah itu, Dominic lebih sering satu tim dengan sang ayah, di mana mereka sampai pada titik memenangkan Tag Team Champion mengalahkan Dolph Ziggler dan Bobby Roode. Mereka menjadi pasangan anak dan ayah pertama dalam sejarah yang memenangkan gelar tag team. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Dominic tidak bergulat dengan topeng seperti ayahnya? Hal ini sudah diungkapkan Dominic di beberapa kesempatan. Dia tertarik untuk pakai topeng dan memakai nama Prince Mysterio. Kita tunggu saja. Banyak juga yang berpendapat kalau Dominic sangat aji mumpung. Menurut saya pribadi, itu benar adanya. Karena memang karirnya Dominic seperti masuk jalan pintas. Bayangkan, baru debut di umurnya 23 tahun sudah langsung dapat match di event besar SummerSlam dan melawan pegulat sepopuler Seth Rollins. Kalau bapaknya bukan Rey Mysterio, nggak bisa tuh begitu. Bahkan rumor juga sempat berseliweran. WWE memberikan Dominic kesempatan sebegitu besar di SummerSlam itu karena saat sebelum SummerSlam kontraknya Mysterio udah mau habis. Dan WWE ingin Rey tetap di sana. Jadi melibatkan Dominic dalam sebuah storyline besar adalah cara WWE merayu Rey Mysterio dan berhasil. Bahkan Rey Mysterio pun mengakui kalau hal ini tidak sesuai rencana. Rencana awalnya dia mau Dominic masuk WWE sama seperti lainnya, masuk Performance Center dulu, latihan di situ, terus debut NXT dan seterusnya. Tapi ya namanya aji mumpung, masa ditolak ya nggak? Nah, menurut teman-teman sendiri, Dominic memang sudah layak nggak sih jadi pegulat utama di WWE? Kira-kira bagaimana nih karir Dominic ke depannya? Komen di bawah yuk. Terima kasih buat yang sudah nonton tanpa di skip sampai habis. Silahkan request pembahasan berikutnya untuk bulat story selanjutnya. Tonton video lainnya di channel ini ya. Cuma di Gilang Wrestling and you deserve it.